Tuan Tanah adalah dewa. Bab 589. Konvoi ini dipimpin oleh Sabah, salah satu anak buah Kun San yang cakap. Karena tidak dapat menghubungi satupun anak buah yang dibawa Kun San, ia selalu merasa ada yang tidak beres, jadi ia memimpin tim secara langsung untuk melihat apa yang terjadi. Yang tidak diduga Sabah adalah ia disergap di tengah jalan. Untungnya, ia duduk di gerbong ketiga hingga terakhir, dan gelombang serangan pertama dari Mad Dragon Mercenaries tidak melukainya. Pukul aku, tembak. Sabah berusia 30-an dan memiliki fisik yang kuat. Dia telah berada di segitiga emas selama bertahun-tahun dan telah melakukan banyak pembunuhan dan perampokan. Dia kejam dan berani. Dia telah melihat banyak baku tembak skala besar. Menghadapi serangan mendadak itu, dia sama sekali tidak panik. Dia segera keluar dari mobil dan mengatur serangan balik. Bahkan tanpa perintah Sabah, mereka yang berhasil lolos dari gelombang serangan pertama keluar dari mobil mereka dan menggunakan penutup bodi mobil untuk menembaki tentara bayaran Mad Dragon. Baku tembak yang sengit pun terjadi. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Peluru bersiul seperti tetesan air hujan dan seperti ketukan drum yang keras, membunyikan trompet kematian. Suara tembakan dan teriakan tak henti-hentinya, dan perang pun berkecamuk. Namun, tentara bayaran Mad Dragon terlatih dengan baik dan sebanding dengan kompi tempur elit dari pasukan reguler. Mereka dengan hati-hati menyiapkan penyergapan, memanfaatkan cuaca dan medan, dan dengan cepat memperoleh kemenangan setelah pertempuran dimulai. Orang-orang ini, yang dipimpin oleh Sabah, adalah pasukan yang tidak teratur. Mereka biasanya mengandalkan jumlah dan senjata mereka yang besar untuk menggertak penduduk Burma setempat. Namun, ketika mereka berhadapan dengan tentara bayaran yang tangguh dalam pertempuran, mereka tidak dapat berdiri sama sekali. Jumlah korban meningkat tajam dan mereka dengan cepat dikalahkan. Ketemu Sabah, mobil ketiga dari bawah. Suara penembak jitu dataran tinggi terdengar dari headset nirkabel. Setelah mendengar ini, Qin Ming segera memutar peluncur roket yang dibawanya dan membidik mobil ketiga terakhir. Roket itu melesat seperti meteor dan mengenainya dengan satu tembakan. Peluru berterbangan di mana-mana dan seseorang bisa terkena tembakan jika tidak berhati-hati. Sabah terkekang dan meringkuk di balik pintu mobil, tidak berani menunjukkan kepalanya. Ketika dia menyadari datangnya roket, sudah terlambat untuk menghindar. Dia hancur berkeping-keping dan tewas di tempat. Sabah sudah mati, bosnya sudah mati. Awalnya ada lebih dari 60 orang, tetapi setelah baku tembak sengit, hanya selusin yang tersisa. Begitu Sabah terbunuh, para penyintas tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan dan melarikan diri ke segala arah seperti monyet yang berlarian mengejar pohon tumbang. Kejar mereka, jangan biarkan satu pun hidup. Triple Wolf meraung dan bergegas turun gunung terlebih dahulu. Anggota Crazy Dragon lainnya juga muncul dari tempat persembunyian mereka dan mulai mengejar. Orang-orang di Sabah ini berurusan dengan narkoba setiap hari. Mereka bukan orang baik dan kematian mereka tidak pantas dikasihani. Terlebih lagi, hampir semua Kuang Long telah keluar kali ini. Yang terpenting adalah melenyapkan kekuatan yang mengincar Kuang Long dengan penuh nafsu, dan tidak ada sepatah kata pun berita yang dapat bocor. Kalau tidak, kalau berita itu bocor dan musuh sudah siap, bukan saja semua usaha sebelumnya akan sia-sia, tapi Kuang Long juga akan berada dalam bahaya, jadi semua orang ini harus disingkirkan. Sisanya adalah gerombolan, dan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari pengepungan tentara bayaran naga gila meskipun mereka memiliki sayap. Qin Ming meletakkan peluncur roket, mundur dengan tenang, dan kembali ke kamp. Di dalam tenda, Kun San diikat di kursi, tidak bisa bergerak, dengan mata terpejam. Ia tampak sedang beristirahat, tetapi sebenarnya hatinya bergejolak seperti ombak. Melihat tirai pintu terangkat dan Qin Ming berjalan masuk dari luar, Bai Long segera bertanya, "Bos, bagaimana pertempurannya? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana sekelompok orang jahat dapat menghentikan pembantaian naga gila? Mereka semua akan dimusnahkan dan tidak ada seorang pun yang akan hidup." Qin Ming menjawab dengan wajar. Sebenarnya, seseorang melaporkan situasi pertempuran kepada Bai Long kapan saja. Alasan mengapa dia bertanya meskipun mengetahui jawabannya adalah karena dia ingin memberi tahu Kun San. Setelah mendengar perkataan Qin Ming, raut wajah Kun San langsung berubah, dan dia tampak putus asa. Kehancuran Sabah dan yang lainnya juga memadamkan harapan terakhirnya untuk melarikan diri. Apakah dia bisa selamat atau tidak, itu tergantung pada takdir. Bagi Kun San, hari-hari berikutnya terasa seperti bertahun-tahun, dan ia merasa seperti terkungkung dalam situasi yang tidak menentu. Perasaan menjadi tahanan tanpa kepastian hidup dan mati sungguh sulit untuk ditanggung. Hanya 2 jam setelah Kun San mengeluarkan hadiah baru, Nirvana juga meningkatkan hadiah untuk tentara bayaran Mad Dragon menjadi $100 juta AS, dan hadiah untuk Qin Ming secara pribadi menjadi $100 juta AS. Ditambah dengan hadiah $200 juta AS yang ditawarkan Kun San, totalnya menjadi $400 juta AS, yang cukup untuk menarik organisasi manapun. Bahkan organisasi-organisasi kuat yang awalnya tidak berniat menjadi musuh Kuang Long berencana untuk campur tangan dan mendapatkan bagiannya. Akibatnya, Kuang Long terjebak dalam situasi di mana ia dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Kekuatan yang harus ia hadapi meningkat pesat dan jauh di luar kendalinya. Sebelum gelap, tidak kurang dari 8 organisasi tentara bayaran dan pembunuh terkenal di dunia menghubungi Kun San, tetapi semua panggilan itu dijawab oleh Bai Long.
Bai Long menempelkan sensor ke tenggorokannya dan menggunakan perangkat lunak pengubah suara untuk meniru suara Kun San untuk menjawab, mendesak pasukan ini untuk tiba dalam waktu 12 jam, semakin cepat semakin baik. Selain hadiah 200 juta dolar AS, ia juga menjanjikan sejumlah besar uang, tetapi itu semua hanyalah janji kosong. Jika Kuang Long harus berhadapan dengan banyak lawan yang kuat pada saat yang sama, dia tidak akan mampu mengatasinya. Untungnya, kekuatan-kekuatan ini berada di berbagai wilayah di dunia dan mustahil bagi mereka untuk datang pada saat yang sama. Selama Kuang Long menangani mereka dengan benar, sangat mungkin untuk memusnahkan mereka satu persatu. Bai Long sengaja membuat waktu terdengar mendesak untuk mencegah kekuatan dan organisasi yang tidak menguntungkan Kuang Long memiliki terlalu banyak waktu untuk mengumpulkan informasi intelijen dan memahami situasi, sehingga dapat memanfaatkan perbedaan waktu dalam informasi dan mengejutkan lawan. Saat senja tiba, Bai Long mengumpulkan semua orang, kecuali mereka yang tetap tinggal untuk berjaga, untuk mobilisasi terakhir sebelum perang. Qin Ming tidak berpartisipasi, tetapi tetap tinggal di tenda untuk menjaga Kun San untuk berjaga-jaga. Agar posisi tersebut tidak terekspos, tidak ada lampu atau api di perkemahan tersebut, hanya cahaya bulan redup yang bersinar ke bawah. Lebih dari 30 personel bersenjata lengkap mengenakan rompi anti peluru kamuflase, cat kamuflase di wajah mereka, memegang senapan mesin ringan dan mengenakan helm militer dibagi menjadi 6 kolom dan berdiri dalam barisan yang rapi. Bai Long berdiri di depan kerumunan, wajahnya muram, dan berkata dengan keras, Nirvana juga telah meningkatkan hadiah untuk kita. Hadiahnya mencapai 200 juta dolar AS. Saya yakin semua orang telah mendengarnya. Bersama dengan hadiah Kun San, total hadiah Kuang Long juga telah memecahkan rekor. Ini adalah kebanggaan kita, tetapi juga krisis. Menurut informasi intelijen terbaru, setidaknya 8 organisasi tentara bayaran dan pembunuh bayaran terkenal di dunia berencana untuk datang melindungi Kun San dan mengepung serta menekan Kuang Long kita. Perkembangan situasi telah jauh melampaui ekspektasi awal kita. Ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita bahkan mungkin akan musnah. Kita akan menghadapi pertempuran terberat dalam sejarah Mad Dragon. Sejujurnya, aku tidak sepenuhnya yakin apakah kita bisa menang dan pergi tanpa cedera. Aku tidak ingin saudara-saudaraku berkorban dengan sia-sia. Belum terlambat bagi siapapun untuk mundur sekarang. Aku akan memberimu waktu 3 menit untuk mempertimbangkan. Siapapun yang ingin mundur dapat pergi setelah pembubaran. Jangan merasa kasihan pada saudara-saudaramu jika kau berhenti, dan jangan merasa bersalah. Jika ada yang berhenti, aku akan berterima kasih padamu karena meninggalkan harapan bagi naga gila untuk bangkit kembali di timur, sehingga seluruh pasukan tidak akan musnah. Semua perkataan Bai Long tulus, karena ia harus menghadapi banyak kekuatan bawah tanah yang luar biasa di seluruh dunia, dan hidup serta mati tidak dapat diprediksi. Ia tidak ingin Kuang Long hancur di tangannya, ia juga tidak ingin melihat banyak korban dalam pertempuran sengit yang akan datang. Sekalipun ia memiliki keyakinan 100% akan kemenangan di dalam hatinya, ia tidak dapat menginspirasi semua orang untuk berjuang dengan penuh semangat. Jika mereka menghadapi keadaan yang tidak menguntungkan dan ada banyak korban, ia tidak akan mampu menanggungnya dan akan merasa malu terhadap saudara-saudaranya Kuang Long. Pimpinan benar. Meskipun kita, Kuang Long, adalah tentara bayaran papan atas, kita tidak terkalahkan. Menghadapi banyak pasukan bawah tanah papan atas dunia pada saat yang sama, kita memiliki sedikit harapan untuk menang. Aku juga tidak ingin melihat saudara-saudaraku mati. Saudara-saudara yang ingin mundur seharusnya tidak memiliki kekhawatiran dan dapat pergi dengan percaya diri. Tidak seorang pun akan menyalahkannya. Lei Long berdiri dan berkata, maksud pemimpin sangat jelas. Mereka yang pergi bukan pembelot, tetapi untuk mempertahankan kekuatan hidup mereka dan menghindari kehancuran. Chan Lang juga berdiri untuk berbicara, dan berkata, tetapi saya tidak akan pergi. Saya lebih suka berjuang sampai akhir dengan saudara-saudara yang tinggal, dan hidup dan mati bersama. Kapten, berhenti bicara. Kami tidak akan pergi. Crazy Dragon punya aspirasi tinggi dan karakter kuat. Tidak ada yang akan menjadi pembelot dan meninggalkan saudara-saudaranya di saat hidup dan mati. Ya, kami tidak akan pergi. Kami lebih suka berjuang sampai akhir bersama-sama dan bersumpah untuk hidup dan mati bersama saudara-saudara kami. Sial, mereka hanya organisasi terkenal. Sialan. Kami, Kuang Long, tidak pernah takut pada siapapun. Para anggota Mad Dragon Mercenaries semuanya adalah orang-orang yang kuat dan pemberani. Tidak ada satupun dari mereka yang menyerah dan berteriak dengan penuh semangat. Berjuang sampai akhir, hidup dan mati bersama, dan bersumpah untuk hidup dan mati bersama semua saudara. Berjuang sampai akhir, berbagi hidup dan mati, dan bersumpah untuk hidup dan mati bersama saudara-saudara kita. Setelah suara singkat, semua orang mengangkat senjata mereka dan berteriak serempak. Suara mereka penuh dengan tekad dan keyakinan, yang membuat darah orang-orang mendidih. Jangan berteriak, semuanya. Bicaralah dengan suara pelan. Bai Long melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berbicara dengan suara pelan. Lagi pula, saat itu malam hari dan suaranya akan terdengar jauh. Akan merepotkan jika ada kekuatan besar yang mengirim orang ke daerah sekitar dengan diam-diam dan mendengarnya. Orang-orang yang hadir segera terdiam.
Meskipun mereka menutup mulut, mereka semua memiliki ekspresi tegas dan tak kenal takut di wajah mereka, menunjukkan tekad mereka untuk hidup dan mati bersama saudara-saudara Kuanglong. Kalian semua adalah saudara yang hebat dan baik. Dengan saudara seperti kalian, aku, Bai Long, akan mati tanpa penyesalan. Bai Long, yang selalu berdarah dingin, juga terinfeksi dan berkata dengan penuh semangat, akhirnya, aku akan mengatakan satu hal lagi. Tidak peduli siapa yang datang malam ini, dia tidak akan bisa kembali. Bunuh dia tanpa satupun baju besi yang tersisa, dan tunjukkan kekuatanku. Bunuh dia tanpa menyisakan sehelai baju zirah pun, dan tunjukkan kekuatan kita yang luar biasa. Semua orang berteriak serempak lagi, dan suara mereka berkumpul menjadi kekuatan tak terkalahkan yang melesat langsung ke langit. Meskipun Qin Ming tidak berpartisipasi, dia mendengarnya dengan jelas di dalam tenda, dan senyum lega muncul di sudut mulutnya. Hasil ini sesuai dengan harapannya. Karena tidak ada seorang pun di Kuanglong yang takut mati. Jika ada rasa takut mati, dia tidak bisa menjadi tentara bayaran yang hidup di ujung pisau. Tidak peduli seberapa sulit situasinya, tidak ada seorang pun yang akan meninggalkan saudara-saudaranya dan bertahan hidup sendirian. Hanya dengan persatuan kita dapat mengatasi kesulitan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Kuanglong terkenal di seluruh dunia. Kita semua adalah saudara yang baik. Jika naga hitam masih hidup, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Qin Ming tidak bisa tidak memikirkan saudaranya yang sudah meninggal, naga hitam. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, persaudaraan hidup dan mati tidak akan terkikis, entah itu 10 tahun atau 100 tahun. Bab 590. Setelah mobilisasi singkat sebelum perang, orang-orang Kuanglong bubar dan segera kembali ke posisi masing-masing untuk menyiapkan penyergapan, bertugas secara bergiliran, berjaga dan beristirahat, serta menunggu pertempuran sengit. Apakah kau tahu tujuan sebenarnya Kuanglong menculikmu? Qin Ming mengangkat matanya dan menatap Kun San, lalu berkata perlahan. Aku tahu. Katakan saja bagaimana kau ingin aku bekerja sama. Kun San bisa menjadi bandar narkoba besar, jadi dia pasti jauh lebih pintar dan lebih licik daripada orang biasa. Tanpa keterampilan ini, bagaimana mungkin dia berani terlibat dalam bisnis penjualan kembali narkoba? Dia mendengarkan suara-suara yang datang dari luar tenda dan menebak bahwa itu hampir benar. Kita terutama berhadapan dengan beberapa kekuatan bawah tanah yang ingin mencelakai Kuanglong. Menangkapmu hanyalah pekerjaan sampingan. Selama kau mematuhi perintahku, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi dan bersatu kembali dengan istri dan anak-anakmu. Sejak saat ia berencana menggunakan Kun San, Qin Ming telah menjatuhkan hukuman mati kepadanya di dalam hatinya. Namun, mempertahankan Kun San tetap berguna. Memberinya sedikit harapan untuk bertahan hidup akan memungkinkannya untuk dikendalikan dan digunakan dengan lebih baik. Khusus untuk operasi ini, Kuanglong membeli banyak peralatan canggih dan menghabiskan banyak uang, bahkan menghabiskan tabungan yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa berbisnis dengan kerugian. Jika dia tidak menghasilkan banyak uang dari domba gemuk di Kun San, bukankah itu akan menjadi kerugian yang lebih besar? Oleh karena itu, Kun San tidak boleh mati untuk saat ini, dan nilai yang tersisa harus diperas darinya untuk menutupi biaya dan konsumsi operasi Kuanglong kali ini. Mata Kun San berbinar. Dia tahu bahwa kata-kata Qin Ming tidak benar. Setelah memanfaatkannya, ada 99% kemungkinan dia akan membunuhnya untuk membungkamnya. Namun, masih ada 1% kemungkinan untuk bertahan hidup, yang lebih baik daripada kematian yang pasti. Asalkan kau membiarkanku pergi, aku akan menyetujui semua syaratnya. Anakku akan lahir lebih dari 4 bulan lagi, dan aku ingin melihatnya. Tolong bunuh aku dan penuhi keinginan kecilku. Kun San berbicara dengan sangat emosional. Matanya memerah dan air mata menggenang di matanya. Dia hampir menangis. Namun, terlepas dari apakah Kun San mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya atau berpura-pura, Qin Ming tetap tidak tergerak. Dia tidak perlu bersimpati sedikit pun kepada bandar narkoba yang membunuh orang tanpa menumpahkan darah dan telah meracuni banyak orang. Setelah operasi ini selesai, saya akan mengusulkan sejumlah syarat, asalkan Anda berkinerja baik selama periode ini. Saya akan bekerja sama 100% dan mengikuti semua instruksi Anda. Kun San bersumpah lagi. Tepat pada saat itu, Bai Long masuk dari luar, wajahnya kembali ke ekspresi tenang dan acuh tak acuh seperti biasanya. Bai tua, aku serahkan orang ini padamu. Aku akan keluar dan bergerak. Tidak hanya akan ada pertempuran sengit malam ini, Qin Ming tentu saja tidak akan tinggal diam dan harus ikut serta dalam pertempuran. Bai Long mengangguk, memanggil 2 anggota yang terluka dalam baku tembak dengan Saba dan lainnya, meminta mereka untuk menjaga Saba, dan kemudian berjalan keluar tenda bersama Qin Ming. Bolehkah saya tahu nama kalian, tuan-tuan? Mendengar langkah kaki yang semakin menjauh di luar tenda, Kun San tersenyum ramah dan memulai percakapan, mencoba mencari cara untuk menyuap kedua pria yang terluka itu. Diam. Salah satu dari mereka berteriak dingin, jangan bicara tanpa izin kami. Jika kau berani bicara omong kosong, kami akan membuat beberapa lubang peluru lagi di tubuhmu. Bos bilang jangan bunuh kau, tapi dia tidak bilang jangan menyiksamu. Kun San tersenyum canggung dan menutup mulutnya. Jika dia terus berbicara, dia mungkin akan mendapat masalah, jadi dia harus menunggu kesempatan yang tepat. Malam itu sunyi, hanya suara serangga berkicau di hutan. Daerah di sekitar Bukit Mandalay tampak tenang, tidak berbeda dengan malam-malam lainnya.
Namun, arus bawah sedang bergejolak dan dipenuhi dengan niat membunuh. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang tidak damai. Waktu berlalu dengan tenang menit demi menit. Sekitar pukul 10 malam, sebuah suara terdengar di headphone semua orang secara bersamaan. Sebuah konvoi sedang melaju ke jalan pegunungan. Semua orang di dalam kendaraan itu adalah orang Asia. Identitas mereka belum diketahui saat ini. Semua tim harap waspada. Jalan pegunungan ini mengarah ke villa di gunung belakang. Itu adalah satu-satunya jalan bagi kendaraan untuk lewat. Terlebih lagi, ketika Bailong menyamar sebagai suara Kunsan dan berbicara dengan organisasi-organisasi besar, dia dengan jelas memberitahu mereka untuk bertemu di villa tempat tinggal selir Kunsan. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang datang ke sini adalah untuk mendukung Kunsan dan melenyapkan Kuanglong. Sebuah konvoi tak dikenal telah menerobos masuk. Semua orang bangun dan bersiap untuk bertempur. Kata Bailong melalui headset nirkabel. Tidak lama kemudian, suara Qin Ming keluar dari headphone semua orang. Saya yakin orang-orang yang datang adalah tentara bayaran Gurkha Nepal. Ada 8 kendaraan anti peluru, 5 orang di setiap kendaraan, lengkap dan siap bertempur. Tak seorang pun akan luput. Qin Ming mengajukan diri untuk bertindak sebagai penunjuk jalan dan menunggu di persimpangan menuju villa di gunung belakang. Tidak peduli apakah orang atau kendaraan lewat, mereka tidak dapat lolos dari wawasannya yang tajam. Pada saat ini, Qin Ming berubah menjadi hantu yang bersembunyi di kegelapan, diam-diam mengejar dan mengikuti konvoi di pegunungan dan hutan. Dia menggunakan kemampuan perspektifnya untuk memindai semua orang di dalam mobil, dan dari fitur wajah mereka, dia memastikan bahwa mereka adalah pasukan Gurkha Nepal. Nepal dan Myanmar keduanya adalah negara Asia Tenggara dan relatif dekat satu sama lain, jadi masuk akal jika pasukan Gurkha adalah yang pertama tiba. Terlebih lagi, ketika Nirvana pertama kali mengeluarkan hadiah untuk Qin Ming, pasukan Gurkha mengirim orang untuk membunuh Qin Ming di Las Vegas. Setelah menerima informasi akurat dari Qin Ming, orang-orang yang menyergap segera memasuki status tempur, menatap jalan pegunungan melalui kacamata penglihatan malam cahaya redup, dan segera melihat lampu kendaraan melintas. Tim penembak jitu sudah siap, tim penyerang sudah siap, tim penghancur sudah siap. Headset terus berdering dengan laporan dari berbagai tim tempur yang ada di tempat, dan pertempuran akan segera dimulai. Pasukan Gurkha adalah salah satu dari 10 organisasi tentara bayaran teratas di dunia, yang terkenal karena kebrutalan dan kekuatan mereka. Mereka lebih sulit dihadapi daripada gerombolan di bawah Kunsan, yang mengharuskan tim tempur Kuanglong untuk berkoordinasi dengan sempurna. Sebelum konvoi memasuki lokasi penyergapan, Qin Ming muncul diam-diam di lereng bukit, menyembunyikan posisi peluncur roket, dengan terampil memasang bom pembakar yang sangat mematikan, dan mengambil peluncur roket dan siap. Rombongan 8 kendaraan itu tidak melaju kencang. Kendaraan off-road yang memimpin jalan jelas berjarak lebih dari 100 meter dari kendaraan di belakang, bersiap menghadapi penyergapan dan situasi tak terduga lainnya. Pasukan Gurkha juga mengirim orang untuk menghubungi Kunsan. Meskipun mereka tidak tahu bahwa Bailong yang menjawab panggilan tersebut, mereka tidak mempercayai Kunsan 100%. Terutama saat berhadapan dengan tentara bayaran Mad Dragon, mereka lebih berhati-hati dan mengirim seorang kapten yang dijuluki Dewa Hitam untuk memimpin tim. Nama lengkap Krishna adalah Krishna Prasad Srista, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin menjadi Krishna Ensing Srista. Sesuai namanya, ia pemberani dan pandai bertarung, dan juga merupakan pria tangguh di dunia tentara bayaran. Nama-nama Nepal sangat panjang dan biasanya dibagi menjadi 3 bagian, pertama adalah nama yang diberikan, atau nama yang didasarkan pada dewa, di tengah adalah hobi atau cita-cita, dan terakhir nama keluarga. Karena Nepal adalah negara Hindu, banyak orang suka menggunakan nama-nama dewa dalam legenda Hindu sebagai bagian dari nama mereka sendiri. Krishna juga merupakan salah satu dewa dalam legenda Hindu. Biarkan mobil pertama lewat, jangan tembak, fokus pada konvoi di belakang. Bailong menutup mulutnya dan berkata ke headset. Tak lama kemudian, kendaraan pertama melewati lokasi penyergapan, dan konvoi di belakangnya perlahan mengikuti. Pesawat roket dan penembak jitu, tembak. Bailong langsung berteriak saat konvoi di belakang memasuki lapangan tembak. Mereka harus mencari waktu terbaik untuk penyergapan, dan setiap detik sangat berarti. Boom, boom. Qin Ming dan 2 orang penembak roket lainnya melepaskan tembakan hampir bersamaan. 3 roket melesat di langit malam seperti meteor, meninggalkan ekor api yang terang dan mengenai sasaran dengan akurat. 1 roket mengebom mobil terakhir, 1 mengebom mobil tengah, dan 1 mengebom mobil kedua dari depan. Lawan yang harus mereka hadapi di malam hari semuanya adalah lawan yang terlatih dan tangguh. Setelah berdiskusi dengan beberapa pemimpin tim, Bailong membuat penempatan baru. Misalnya, 3 orang penembak roket dikirim dan ditempatkan di bagian kepala, ekor, dan tengah lokasi penyergapan. 1 orang bertanggung jawab untuk melindungi bagian belakang, 1 orang bertanggung jawab untuk memotong bagian kepala, dan 1 orang bertanggung jawab untuk menyerang bagian tengah. Mereka mengepung bagian depan dan belakang untuk menghalangi dan menghancurkan sarana transportasi musuh. Selain itu, penembak jitu telah ditambahkan, masing-masing dengan tugasnya sendiri, dengan prioritas membunuh pengemudi atau pemimpin utama. Saat ledakan terdengar, api membumbung tinggi ke langit, langsung menerangi sekitarnya. 3 kendaraan terhempas dan jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun mereka cukup beruntung untuk tidak mati, mereka terluka parah dan tidak dapat ikut bertempur untuk sementara waktu.
Dalam sekejap, sepertiga dari pasukan musuh musnah. Formasi kendaraan lawan yang rapi segera terganggu, dan pemandangan itu memiliki dampak visual yang lebih besar daripada film laris Hollywood populer manapun. Para penembak jitu yang telah mengunci target mereka juga menarik pelatuk. Peluru yang menembus baja langsung memecahkan kaca anti peluru dan mengenai kursi pengemudi. Pengemudi yang malang itu tewas seketika, dan yang beruntung terluka meskipun mereka tidak mati. Ketika diserang, tentara bayaran Gurkha yang selamat segera keluar dari kendaraan, menggunakan bodi mobil anti peluru sebagai perlindungan dan melawan. Kecepatan reaksi mereka jauh lebih cepat daripada pasukan Kun San, dan metode mereka juga sangat efektif, memfokuskan tembakan mereka pada peluncur roket. Qin Ming dan dua rekannya menembakkan roket, yang mengungkap posisi mereka. Mereka tidak serahasia penembak jitu. Peluru melesat lewat, dan Qin Ming buru-buru bersembunyi di balik batu, percikan api berterbangan. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengisi roket dan menunggu kesempatan berikutnya untuk meluncurkannya. Tim penyerang, tim pembongkar, tembak. Bai Long pertama-tama memerintahkan penembak jitu dan peluncur roket untuk melepaskan tembakan. Selain menyerang tenaga musuh, itu juga untuk membujuk orang-orang di dalam mobil agar keluar. Lagi pula, butuh banyak peluru untuk menembus kendaraan anti peluru, dan Mad Dragon Mercenaries tidak hanya harus berhadapan dengan pasukan Gurkha, tetapi juga tidak tahu berapa banyak musuh yang akan datang malam ini. Lebih baik menyimpan peluru dan menunggu musuh turun dari mobil agar serangan lebih efektif. Dadada, dadada. Tim penyerang menembakkan senapan mesin ringan mereka satu demi satu, dan ular api yang terbentuk dari beberapa peluru dimuntahkan. Boom, boom, boom. Kemudian, tim pembongkar melemparkan granat. Ledakan terdengar satu demi satu, membuat telinga orang-orang berdengung. Kekuatan tembakan yang dahsyat dari tim penyerang dan tim penghancur segera menekan musuh. Qin Ming dengan tegas menunjukkan kepalanya, membidik mobil kedua hingga terakhir, dan menarik pelatuknya. Boom! Roket itu melesat dan mengenai sasaran lagi. Sebuah bola api melesat ke angkasa. Beberapa orang yang bersembunyi di samping badan mobil bergegas keluar dengan putus asa dan terhempas ke tanah oleh gelombang udara panas. Bentuk formasi bertahan dan mundur. Pemimpin tim, Dewa Hitam, melihat bahwa musuh memiliki daya tembak yang dahsyat dan telah menyiapkan perangkap penyergapan yang rumit. Baku tembak singkat itu telah menyebabkan lebih dari separuh tim mereka terbunuh atau terluka. Jika pertarungan berlanjut, seluruh tim pasti akan musnah, jadi mereka harus mundur dengan cepat. Bersambung.